Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel cerita si Imon. Untuk video kali ini, aku akan bercerita dari sebuah kisah yang ditulis oleh seorang pemuda yang berjudul Tragedi Perang Dukun Paling Sakti di Pelosok Bali. Sebuah desa yang terletak di pelosok Bali pada tahun 80-an. Dikisahkan salah satu masyarakat yang menjadi petani sering menghabiskan waktunya di sawah berhari-hari. Sebut saja namanya Pak Wenda. Selain menjadi seorang petani, Pak Wenda ini juga memiliki kesaktian tantra dan dia mewarisi ilmu dari seseorang sesepuh di pulau asalnya. Banyak seseorang meyakini bahwa Pak Wenda ini bisa berubah wujudnya dengan bentuk apa saja, karena ia mempelajari ilmu pengelayakan yang diyakini menjadi sebuah ilmu sakti di Pulau Bali pada saat itu. Tidak satu pun makhluk astral yang tidak ia ajak berdiskusi, berbicara dan juga menjadi alat penjaga untuk dirinya. Karena hal itu, banyak seseorang yang ingin belajar ilmu tersebut dengan dirinya. Namun, Pak Wenda enggan mengajari anak-anak dan remaja yang hendak belajar pada saat itu. Ia sudah tahu, bila ia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang yang ingin belajar, tentunya mereka akan menggunakan ilmu itu untuk saling menyakiti. Bahwasanya Pak Wenda sudah tahu karakter dari orang-orang yang ingin belajar tersebut. Pak Wenda merupakan sosok yang sangat ditakuti lawannya secara gaib. Bahkan, banyak yang tidak asing mendengarkan nama sosok pria ini pada saat itu. Rumahnya yang berada di ujung perbatasan desa membuat suasana sangat berbeda bila berkunjung ke rumahnya. Orangnya sangat ramah, akan tetapi kesaktiannya hanya digunakan untuk melawan seorang yang mengancam dirinya dan juga berbuat jahat kepadanya. Pak Wenda memiliki seorang anak pria yang bernama Jilik. Anaknya ini merupakan anak semata wayangnya. Akan tetapi anaknya ini tidak normal dan bisa disebut mengalami keterbelakangan mental. Lalu istrinya sudah tiada pada saat 5 tahun yang lalu karena sakit tumor yang dideritanya. Jilik seketika itu masih berusia 3 tahun dan anak ini sering diajak ayahnya ke sawah untuk menemani kesehariannya menanam padi. Akan tetapi nasib naas menimpa Pak Wenda saat itu. Menurut kisahnya, Pak Wenda sering mengalami musibah dalam pekerjaannya. Padi di sawahnya banyak dimakan hama hingga banyak yang tidak bisa digunakan dan juga hancur. Akan tetapi hal itu tentu saja bisa diatasi oleh Pak Wenda secara pelan-pelan. Awalnya ia menggunakan orang-orangan sawah untuk mengusir hama tersebut beserta berisikan sebuah kaleng bekas yang diikat menggunakan tali, kemudian ia mengelilingi batas sawahnya. Jadi hal itu sangat berisik bila ditarik dan biasanya membuat hama seperti tikus dan juga hewan pengganggu lainnya pergi. Saat Pak Wenda ini sudah memasang benda itu, masalah Pak Wenda tidak berhenti sampai di sana saja. Seorang petani yang memiliki sawah di sebelah ladang sawah Pak Wenda sangat membenci dirinya dan mencari kesalahannya. Akan tetapi, di sisi lain orang itu bermuka dua ketika bertemu dengan Pak Wenda. Seperti halnya, jika ia bertemu Pak Wenda, tentu ia pasti terlihat ramah. Namun bila Pak Wenda sudah jauh dari hadapannya, seorang petani itu tampak kesal dan memiliki rasa dendam maupun iri dengki terhadap Pak Wenda. Petani itu bernama Ketut Kelor. Pak Wenda yang sebenarnya sudah tahu isi dari Ketut Kelor hanya diam saja dan tidak mau ambil pusing dengan masalah itu. Sebelumnya, padi yang ditanam Pak Wenda berhasil panen secara lancar dari tahun ke tahun. Hal ini ia dapatkan karena keuletan dari dirinya dan juga ia tahu bagaimana strategi agar padinya menjadi lebih baik tanpa merusak padi kerabat dan juga temannya, apalagi menggunakan kesaktiannya. Selain itu, Pak Wenda juga sangat rajin sembahyang dan juga mengaturkan sebuah sesajen atau bisa dikenal dengan istilah Balinya, yaitu rarapan, ke hadapan sebuah tugu yang ada di depan permukiman sawah di daerahnya. Namun hal itu tidak berangsur baik karena dendamnya berapi-api. Jadi Ketut Kelor ini sering membuang beberapa anak tikus ke sawah Pak Wenda secara diam-diam. Maka dari itu, beberapa padi yang ditanam oleh Pak Wenda ini tidak bisa digunakan dan hancur. Karena Ketut Kelor ini sangat tidak suka bila Pak Wenda lebih unggul darinya saat panen padi. Namun Pak Wenda tetap sabar dan tidak mau menggunakan kesaktiannya untuk langsung menjatuhkan Ketut Kelor. Dan ia melawan jika perbuatan dari Ketut Kelor sudah di luar batas. Saat siang hari, Pak Wenda beserta anaknya pergi ke sawah, lalu ia mulai menanam padi yang sudah dimakan hama tersebut. Ketika pekerjaannya sudah selesai, Pak Wenda pun beristirahat dari gubuk sawahnya. Namun apa daya, dari kejauhan,
Pak Wenda sudah tahu bahwa Ketut Kelor mengintipnya dari pohon kelapa yang berada di tengah sawah. Lalu Pak Wenda ini hanya mengabaikannya saja karena ia akan melawan bila masalah tersebut serius. Singkat cerita, saat malam hari, Pak Wenda yang sudah berada di rumah mulai beristirahat seusai ia makan bersama anaknya di rumah. Ketika pada malam hari tersebut, Ketut Kelor bersama dua rekannya datang ke sawah. Ia pergi ke sawah ingin mengacak-ngacak bibit padi yang ditanam oleh Pak Wenda siang tadi. Lalu Ketut Kelor pun langsung menyuruh rekannya tersebut merusak bibit padi itu. Namun apa daya, saat ia ingin turun ke ladang sawah Pak Wenda, ada sebuah benda mengeliling di depannya. Lalu mereka menganggap bahwa itu merupakan sebuah batok kelapa yang jatuh dari pohonnya. "Bli, itu apa?" tanya salah satu rekan Ketut Kelor. "Tidak ada apa-apa, itu hanya batok kelapa yang jatuh dari pohonnya," ulas Ketut Kelor. "Tapi kalau batok kelapa jatuh dari pohonnya kan berbunyi, Bli." Lah, ini kok nggak ada suara jatuh? Dari tadi sunyi-sunyi aja," tanya rekan Ketut Kelor. Namun saat mereka saling bertanya-tanya, benda itu pun bergerak dan mulai menghadap kepada mereka bertiga. Ternyata benda itu bukanlah batok kelapa, akan tetapi itu merupakan sebuah kepala yang menyeramkan dengan mata yang melotot. Lalu mereka bertiga sontak ketakutan dan berteriak. Kemudian mereka pun berlari sekecang-kencangnya, sehingga sandal salah satu dari mereka tertinggal di ladang sawah Pak Wenda. Sosok kepala tersebut bisa disebut dengan Kemangmang, dan sosok itu juga merupakan makhluk halus yang hanya terdiri dari kepala saja. Ia tak memiliki badan, tangan maupun kaki. Bentuk kepalanya bolong seperti kelapa yang digigit tupai. Bagian yang bolong itulah yang konon berfungsi sebagai mulut dan hampir menyerupai manusia. Makhluk ini suka mengganggu seseorang yang memiliki hasil panen. Namun hal itu berbalik. Kemangmang ini sudah menjadi sahabat dari Pak Wenda saat itu. Dan sosok itulah yang sering menjaga ladang sawah Pak Wenda dari mara bahaya dan juga orang-orang jahat saat malam hari. Saat keesokan harinya, Pak Wenda ini tiba di sawah. Hingga ia melihat ada sebuah sandal berada di tengah ladangnya. "Ini sandal siapa ya? Bisa jadi kemarin malam ada yang mencoba datang ke sini," ujar Pak Wenda. Sambil mengambil sandal tersebut, ia pun seketika itu duduk di gubuknya. Hingga tidak melihat Ketut Kelor di sebelah sawahnya. Biasanya, Ketut Kelor pasti ada di sana. Namun dengan tertumbennya, ia tidak ada di sana. Kemudian Pak Wenda pun lanjut memberikan obat kepadanya. Dikabarkan dua kerabat Ketut Kelor yang diajak untuk ke sawah Pak Wenda tadi malam mengalami sakit demam karena melihat makhluk tersebut. Namun rencananya dari Ketut Kelor tidak berhenti di sana. Ia mencoba mencari sebuah balian ataupun dukun sakti yang mampu mengalahkan kesaktian dari Pak Wenda agar ia bisa dibuat celaka dan menyebabkan kematian. Selang 5 hari mencari, akhirnya ia menemukan sosok dukun sakti yang berada di selatan Pulau Bali. Kemudian ia mencoba mendatangi dukun itu saat malam hari dan menanyakan perihal sebuah kesaktian yang mampu mengalahkan seseorang menggunakan ilmu tantra agar bisa dibuat mati. Dukun itu bernama Jero Dukuh. Beliau merupakan dukun yang mengarah ke aliran kiri atau bisa disebut dengan Ngiwo. Jero itu sangat terkenal di daerahnya dan diceritakan beliau sudah biasa membunuh menggunakan black magic. Dan mendengarkan hal itu, Ketut Kelor pun mulai menyusun rencananya dan ingin secara langsung menyerang Pak Wenda saat malam itu. Dengan bermodalkan ilmu tenung yang dimiliki oleh Jero Dukuh, beliau mampu melihat Pak Wenda dari kejauhan. Dan dari sanalah ia mampu mencelakai Pak Wenda. "Jero, bagaimana menurutmu? Apakah sudah ditemui orangnya lewat penerawangannya, Jero?" tanya Ketut Kelor. "Ini sudah yang temui. Nanti tinggal kita serang saat jam 12 malam, jawab Jero Dukuh. "Inggih Jero, matur suksmo," ujar Ketut Kelor. Sambil berterima kasih, Ketut Kelor pun memberikan sebuah imbalan bisa dikatakan seperti pejati, rarapan, dan juga berbagai macam snack, serta sejumlah uang. Uang tersebut berjumlah sekitar 10 juta. Hal ini ia berikan agar Jero Dukuh bisa langsung menembak Pak Wenda dengan ilmu magicnya. Singkat cerita, saat malam hari, ditemani oleh Ketut Kelor, Jero Dukuh mulai melancarkan serangannya.
Dengan beberapa persiapan yang sudah mereka sediakan, Jeroduko langsung bersemedi di kamar sucinya. Dan seketika itu, ia ditemui oleh kumbangnya. Bahwasannya, bila sebuah kumbang kecil lewat di hadapan Pak Wende, maka itu merupakan sebuah tanda bahaya. Oleh karena itu, Pak Wende sudah tahu bahwa akan ada masalah serius yang datang. Karena anaknya sudah tertidur, jadi Pak Wende bergegas ke halaman rumahnya. Lalu ia hanya membawa dupa hitam wangi, karena ia sudah tahu bahwa ancaman besar datang untuk mencelakai dirinya. Namun saat itu sudah tiba di halaman rumahnya, ada sebuah makhluk besar menghadap dirinya. Dan makhluk itu layaknya seperti raksasa bertaring. Namun Pak Wende dengan santai melihat makhluk itu, karena makhluk tersebut adalah penjaga halaman rumahnya. Karena mereka sudah siap-siap bahwa ada ancaman besar datang. Beralih ke Jeroduko, ia melihat bahwa kesiagaan dari Pak Wende sangat betul-betul matang. Dan dia juga berpikir bagaimana untuk menembus pertahanannya. Namun karena Jeroduko merasa iri dari kekuatan yang dimiliki Pak Wende, ia langsung menggunakan ajian saktinya yang bisa menyebabkan seorang pelakunya terkena serangan balik bila melukai orang yang salah dan mengakibatkan kematian. Hal ini ia lakukan agar ia bisa langsung membunuh Pak Wende. Lalu Jeroduko pun berkata kepada Ketut Kelor, "Ketut, segeralah kau pergi dari sini." Lalu Ketut Kelor pun menjawab, "Kenapa begitu, Jero?" Jero menggunakan kekuatan yang mampu menghabisi nyawa pelaku. Karena dengan kekuatan ini, Jero bisa gunakan untuk secara langsung membunuhnya. Dan sangat susah menggunakan ajian sebelumnya. Karena kekuatan bapak ini sangatlah kuat. Dan banyak makhluk halus dedemit membantunya agar ia bisa tidak kena serangan. Mendengarkan hal itu, Ketut Kelor merasa kesal. Lalu ia izin untuk keluar dari ruangan suci Jeroduko. Namun apa daya, saat Ketut Kelor baru saja sampai di depan gedung suci Jeroduko, ia mendengarkan seperti ada ledakan. Akan tetapi, tidak satupun anjing di sekitar menggonggong karena ledakan itu. Hanya Ketut Kelor saja yang mampu mendengarkannya. Saat Ketut Kelor menghadap ke belakang, ia melihat ada sebuah cahaya kemerahan berada di dalam ruangan Jeroduko. Karena ia cemas dan khawatir, lalu Ketut Kelor pun langsung kembali ke gedung suci tersebut. Kemudian ia terkejut melihat Jeroduko sudah tewas dengan berlumuran darah di bagian mulutnya. Karena ketakutan, Ketut Kelor pun langsung bergegas pergi dari gedung suci Jeroduko itu. Sesampainya ia di depan rumah Jeroduko, ia sangat kaget melihat ada banyaknya dedemit yang menghadangnya. Karena sangat ketakutan, lalu ia berlari menyamping, hingga menyebabkan ia terpleset dan mengakibatkan kepala Ketut Kelor ini terbentur di bebatuan yang ada di depan rumah Jeroduko, sehingga ia pun meninggal dunia. Dedemit yang menghadang Ketut Kelor itu merupakan suruhan dari Pak Wende, karena lewat penerawangannya bahwa Ketut Kelor lah yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Karena ia sangat membenci Pak Wende, sehingga ia banyak menggunakan cara licik untuk ingin membunuh dirinya. Maka sangatlah pantas Pak Wende menghukumnya dan membunuh Ketut Kelor. Melihat musuh dari Pak Wende ini sudah tewas, lalu ia pun kembali mematikan dupa tersebut. Bahwasannya kegunaan dupa itu untuk melebur kekuatan hitam yang dimiliki oleh Jeroduko, serta beberapa makhluk halus ia gunakan untuk menjaga pertahanan kekuatan gaibnya, sehingga Pak Wende ini tidak bisa terkena serangan dari Jeroduko. Mendengarkan cerita ini, kita bisa belajar, seberapapun kekuatan yang kau miliki, jangan lupa dengan beliau yang berada di atas. Dan jauhi kesombongan, iri hati maupun kedengkian, bahwa karena perasaan itulah yang justru bisa membuat dirimu terluka dan celaka. Baik teman-teman, sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.